lagi di Minggu Gembira pada hari ini. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap sih kalian selalu sehat dan baik-baik aja. Oh ya teman-teman, karena ini masih pandemi, teman-teman jangan lupa pakai masker terus, jangan lupa makan yang banyak, dan tetap memenuhi protokol kesehatan. Oh iya, sebelum kita memulai Minggu Gembira pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Habis itu dilanjutin bernyanyi bersama. Selamat mengikuti. Adik-adik semuanya, sebelum kita mulai acara Minggu Gembira ini, kita akan berdoa dulu ya. Ambil sikap yang baik, kita akan berdoa menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami semuanya. Saat ini Tuhan, kami beroleh berkat-Mu dan kami boleh mengadakan acara Minggu Gembira pada hari ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberikan berkat untuk kami semua anak-anak-Mu. Bapa, lindungilah kami semuanya, berikanlah kami kesehatan, berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan mengikuti kegiatan Minggu Gembira ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala kegiatan Minggu Gembira ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, setelah berdoa dan mendengarkan puji-pujian, sekarang Kak Dustin akan membacakan firman Tuhan ya dari Injil Lukas bab 6 ayat 17 sampai 26. Nah, adik-adik mendengarkan ya. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang, baik
itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berdukacita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Oke, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk apa tadi? Ayo, kita diajarkan untuk menjadi rendah hati. Nah, kita diajak oleh Tuhan untuk berbagi kepada yang kurang beruntung dan tidak sombong tentunya juga. Ayo, siapa yang suka sombong? Suka ngejek temannya apalagi? Ayo, siapa? Nah, Kak Justin percaya pada adik-adik semuanya pasti baik ya. Nah, nurut orang tua apalagi rajin belajar pasti nilainya juga bagus kan. Nah, dan terakhir nggak terlupakan harus rajin berdoa juga. Nah, kita juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk berbicara yang baik sehingga kita semua bisa menjadi anak-anak Kristus yang bisa memberikan sukacita pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contohnya, kita tidak mudah mengeluh, ngomong buruk tentang teman-teman kita, sopan kepada orang tua. Ayo, siapa yang suka ngeyel? Jadi mulai hari ini adik-adik akan menjadi anak-anak Kristus yang baik, rajin berdoa, nurut orang tua, dan peduli kepada sesama. Selanjutnya adik-adik akan membuat keterampilan sambil dibantu oleh Kak Ratna ya. Selamat berkreasi. Halo adik-adik semuanya, masih semangat ya? Oke, ketemu dengan Kak Ratna lagi nih ya hari ini ya. Oke, sekarang Kak Ratna akan menemani adik-adik untuk membuat kreativitas ya. Seperti biasa, kita akan membuat kreativitas setiap minggunya. Dan hari ini kita akan membuat pembatas Alkitab. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab tentunya ini berguna ya. Nah, caranya gampang sekali untuk membuat pembatas Alkitab ini. Jadi nanti kita akan membuat pembatas Alkitab yang simple tapi lucu ya. Nah, seperti ini contohnya, menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang ada di rumah. Tentunya nanti bisa dibantu oleh kakak atau mamah ya. Nah, bagaimana caranya dan apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Kita langsung aja ya membuat ya. Di sini kakak menggunakan kertas lipat. Adik-adik bisa menggunakan kertas yang lebih tebal juga bisa ya, itu lebih bagus. Misalnya kertas karton atau juga buku gambar juga bisa ya, bebas ya. Apa yang ada di rumah aja ya bisa dipakai ya. Kemudian ini kakak menggunakan spidol atau juga bolpen bisa, tentunya lem. Kemudian ada pita. Kalau di rumah tidak ada pita boleh pakai tali, kalau tidak ada tidak menggunakan juga tidak apa-apa ya. Jadi ini hanya untuk pemanis saja. Kemudian tentunya tak lupa menggunakan gunting. Nah, untuk bentuknya sendiri bisa bermacam-macam ya. Bisa berbentuk persegi seperti ini, bisa juga berbentuk lingkaran. Terserah adik-adik mau membuat kreasinya seperti apa.
kakak hanya memberikan contoh saja. Kemudian nanti adik-adik bisa membuat sendiri, boleh membuat satu atau boleh membuat lebih dari satu ya, itu tambah keren. Kemudian langkah yang akan kita lakukan adalah kita akan membentuk pola daripada pembatas Alkitab ini. Di sini kakak akan mengajari satu lagi ya. Kakak menggunakan kertas yang sudah dipotong persegi seperti ini. Kemudian kalau misalkan adik-adik tidak mempunyai pita, adik-adik bisa menggunakan hiasan seperti ini. Contohnya kepala kelinci yang nanti kita akan taruh di atas. Jadi kita tidak memerlukan pita ya. Nah, kakak akan mengajari adik-adik untuk membuat pembatas Alkitab yang berbentuk kelinci. Nah, di sini mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami melakukan sekolah minggu dengan lancar. Dan berikanlah kami kesehatan selalu ya Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.